Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengalami sakit. Itu adalah gastritis ya. Jadi waktu itu saya masuk rumah sakit mual dan muntah yang luar biasa ya. Sampai buang air besar tuh berkali-kali dan muntah juga yang tidak bisa diobati dengan obatan biasa. Waktu itu sudah bahkan menggunakan ondansetron, juga tidak mempan, akhirnya saya langsung ke IGD. Dan saya akhirnya dirawat, diperiksa semuanya untuk dilihat apakah ada hal yang lain. Semuanya cukup aman ya. Hati saya bagus, ginjal saya bagus ya. Kemudian juga empedu juga nggak ada masalah sebenarnya. Dan dikarenakan kondisi itu dilihat ternyata ya gas saya banyak sekali yang berlebihan. Tidak sampai melakukan endoskopi, cukup dengan USG waktu itu saya dilihat bahwa ini kelihatannya gasnya terlalu banyak. Jadi itu diawali karena saya menggunakan obat anti radang ya waktu itu karena badan rasanya tidak enak seperti kayak bukan batuk pilek ya tapi badan nggak nyaman dan saya menggunakan metilprednisolon ya dengan dosis yang 3 kali 8 mg. Sebenarnya itu dosis yang biasa digunakan untuk pasien-pasien yang ada peradangan di daerah leher seperti nyeri menelan seperti itu ya. Tapi karena badan saya lagi kurang sehat, ya, apalagi waktu itu baru saja saya melihat kembali gitu ya. Oh ternyata saya tuh kelelahan. Saya baru pulang dari liburan lebih dari 5 minggu. Tidur saya tidak cukup selama liburan karena liburan waktu itu di Jepang dan di Eropa bersama istri. Saya tidur hanya sekitar 3-4 jam sehari. Itu karena saya terlalu exciting mungkin dan juga jet lag. Jadi saya tidak terlalu bisa tidur dengan baik. Dan saya tidak menggunakan obat tidur ya. Biasanya saya menggunakan obat tidur. Kadang pada beberapa kasus saya pergi sendiri. Tapi waktu itu karena pergi bersama dengan anak-anak dan keluarga, saya pikir, lah saya ngapain makan obat tidur, toh saya juga merasa sehat, segar gitu ya. Dengan penggunaan obat tidur, malah saya nanti akhirnya juga sama juga, nggak tidur juga gitu ya. Ya sudahlah, saya merasa nggak ada masalah, badan saya tetap sehat, segar, saya pulang, kembali praktek, ya hanya selang sehari saya tidak praktek, kemudian besoknya saya praktek. Dan menerima pasien bahkan sampai jam 9 malam waktu itu ya, karena penumpukan pasien yang cukup dominan waktu saya libur gitu ya. Dan hasilnya setelah itu saya sakit dan saya minum obat itu ya metilprednisolon dan ternyata malah menyebabkan peradangan lambung, akhirnya gasnya terlalu dominan ya, sampai saya baru kali itu merasakan mah yang luar biasa hebatnya. Dirawat akhirnya membaik ya. Namun kemudian saya bandel, yaitu saya minum kopi lagi gitu ya. Setelah sembuh 2 mingguan, saya minum kopi kembali. Dan ini yang jadi salah satu problemnya, saya kembali nggak nyaman lambungnya. Ya, setelah sekitaran 2 minggu minum kopi yang sering saya minum tuh pagi dan siang ya, sekitar jam 2, jam 3 tuh kalau lagi praktek gitu ya. Dan ternyata itu tidak baik ya untuk saya. Nah, sejak itulah akhirnya sekitaran di bulan September akhir ya, nah, saya memutuskan untuk tidak minum kopi lagi gitu ya. Dan karena teman-teman tahu bahwa saya minum kopi itu sejak dari masa kuliah ya, jadi saya mulai mengenal kopi itu sejak kuliah ya sebagai stimulan ya. Walaupun saya di keluarga karena kami dulu dagang kopi, jadi saya tuh sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Tapi kemudian saya baru mengenal dan minum rutin itu sejak kuliah karena untuk ya nggak ngantuk ya, meningkatkan konsentrasi ya waktu itu. Jadi tapi saya pikir ya itu adalah suatu kegemaran juga dan saya memang suka dengan kopi dan aromanya. Sampai kemana-mana pun kalau ke tempat baru, kalau saya lagi pingin minum itu saya lebih suka kopi gitu daripada minum air putih bahkan ya. Jadi kopi bisa 2-3 gelas untuk minum gitu. Jadi sempat beberapa kali ketemu dengan teman-teman sejawat gastroenterologis dan mereka bilang kalau kopi itu sebenarnya nggak boleh buat pasien yang punya masalah lambung. Dan memang saya punya masalah lambung tapi tidak terlalu berat. Hanya sekali-sekali saja lah saya tuh kembung, paling 2-3 bulan sekali gitu ya. Itu pun juga karena kalau makan yang terlalu banyak mengandung lemak, gluten. Itu juga baru belakangan ini setelah di atas 40 tahun. Nah,
Ketika kemarin itu terjadi, ya akhirnya saya putuskan sudah saya tidak minum kopi. Dan sampai sekarang syukurnya tidak ada pengaruh yang terlalu berlebihan terhadap efek lepas dari kopi itu. Saya lepas kopi tiba-tiba ya tidak pakai degrading itu. Dan hasilnya baik ya, perut saya cukup aman. Dan ada hal lain yang saya ingin sampaikan yaitu tidur. Jadi tidur saya lebih dalam sekarang. Saya tidak kesulitan tidur. Tidak lagi kesulitan untuk memulai tidur dan mempertahankan tidur sebenarnya dari dulu, tapi dulu deep sleep saya tuh tidak terlalu panjang. Jadi waktu orang ada yang bilang deep sleep-nya tuh 2 jam lebih, saya bingung kok saya nggak pernah deep sleep 2 jam ya. Tidur dalam saya tuh cuman kalau diukur dengan alat seperti ini tuh kayak smartwatch gitu, kok saya cuman sekitaran 1,5 jam, 1 jam 15 menit ya. Nah, sejak minum kopinya dikurangin, artinya nggak minum kopi sama sekali, sekarang deep sleep saya sekitaran 2 jam ya, hampir setiap hari ya, kecuali kalau misalnya saya liburan. Anehnya tuh salah satunya gitu. Jadi kalau kerja biasa deep sleep saya 2,5 jam, tapi kalau lagi libur tuh kayaknya kok malah tidak gitu. Kalau libur kayak tadi saya lihat, wah deep sleep saya cuma 1,5 jam. Biasanya memang kelihatannya karena mungkin exciting ya, kalau pagi nggak libur malah kepengen segera beraktivitas, ngantar anak ke sekolah gitu ya. Malah tidurnya jadi dalam gitu ya. Tapi kalau misalnya hari-hari libur malah tidurnya tidak dalam gitu ya. Itu juga memang seringkali kita temui ya. Jadi sebenarnya saya ingin sampaikan, bisa saja Anda lepas dari kopi gitu ya. Apalagi yang punya masalah gastritis, cemas juga ya. Kita pernah membahas, Anda boleh cari ya di YouTube channel saya, itu tentang kopi. Bagaimana kafein itu mempengaruhi kecemasan lewat sistem adrenalinnya, kemudian dia juga kortisol levelnya meningkat, dan juga karena di dalam peradangannya. Saya dari dulu memang sudah disarankan untuk tidak minum kopi sih sama teman saya gitu ya. Tidak minum kopi rutin mungkin ya. Mudah-mudahan sih ke depannya masih bisa nyoba sedikit-sedikit gitu ya, tapi tidak rutin ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan sharing saya ini bisa membantu teman-teman. Tidak usah khawatir buat yang lagi berjuang untuk lepas dari kopi. Coba saja, tidak sesulit lepas dari rokok pastinya menurut saya. Karena efek kecanduan kopi tidak terlalu sebesar efek kecanduan rokok ya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa segera lepas kalau misalnya memang punya masalah lambung. Karena kalau punya masalah lambung, Anda sebaiknya memang tidak minum kopi. Karena kalau kopi itu bisa membuat iritasi lambung lebih dominan, meningkatkan sistem saraf vagusnya. Jadi dia gampang berasa kalau lambungnya nggak enak, lambungnya nggak nyaman, langsung berdebar-debar. Jadi itu yang sering kali dialami oleh teman-teman yang psikosomatik. Jadi sharing sedikit ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Saya juga bisa, walaupun sudah hampir puluhan tahun ya, kopi ya, lebih dari 20 tahun. Tapi akhirnya bisa juga lepas tanpa efek samping yang luar biasa yang dialami. Ngantuk mah biasa, jam 2, jam 3, namanya juga jam irama sirkadian kita lagi turun. Jadi it's fine, it's okay kalau memang masih ngantuk di jam-jam segitu. Mudah-mudahan tetap semangat, berjuang dengan ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.